ada pengubahan juga di situ kan. Ya, artinya tidak sesuai lagi dengan aslinya, seolah-olah itu asli. Dan unsur pidana seperti bunyinya, dan ancaman pidana itu 9 tahun, bukan di bawah 5 tahun. Maka dari itu, ya. Mengunggah. Tentunya Pak Jokowi tidak pernah, ini statement ini sudah saya berikan juga sebelumnya, dan saya ulang lagi, tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Skenario menyelamatkan muka sang mantan penguasa mulai terlihat. Kasus ijazah ditutup. Pengenaan pasal 160 KUHP pada Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memadai secara hukum. Namun ada cara elegan versi penguasa yang manipulatif meredam isu ijazah tanpa terlihat sebagai diktator yang lalim. Korbankan orang dalam seolah-olah pihak paling bertanggung jawab. Dian Sandi Utama akan menjadi korban satu-satunya dan sekaligus penyelamat isu ijazah yang terus akan dipertahankan kerahasiaannya. Ikuti ulasannya di video ini. Tim kuasa hukum Jokowi kompak membuat narasi bahwa ijazah yang diunggah Dian Sandi Utama di akun X bukan ijazah asli Jokowi. Dian Sandi Utama pun dinarasikan terancam pidana pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Perhatikan baik-baik pernyataan kuasa hukum Jokowi ini. Mereka mulai mengurangi serangan ke kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Terkait dengan data elektronik tadi dan analog tadi, ini harus dilihat juga sumbernya itu didapat dari mana. Sehingga ada pasal Junto 55 di situ serta. Jadi sumber yang mengupload ini juga harus dilakukan pendalaman terlebih kalau perlu. Yang mengupload itu harus ditersangkakan. Karena apa? Karena tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Yang mengupload foto ijazah pertama kali. Iya, itu kader PSI. Jadi ini yang harus dilihat, jangan juga istilahnya terputus di dalam Roy Suryo, Rismon dan lain-lainnya. Nah, tinggal lagi saya lihat juga kemarin si pengupload pertama itu Dian Sandi nih ya. Dian Sandi sudah diminta keterangan, sudah diperiksa. Nah, tentu kan harus lihat juga motivasinya apakah ada pengubahan data elektronik di dalam penguploadan ijazah tersebut. Apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi tersebut asli atau palsu? Di situ nanti akan kena pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE menyebarluaskan data pribadi ya. Menyebarluaskan terkait dengan data elektronik. Ada pengubahan juga di situ kan. Ya, artinya tidak sesuai lagi dengan aslinya, seolah-olah itu asli. Dan unsur pidana seperti bunyinya. Dan ancaman pidana itu 9 tahun, bukan di bawah 5 tahun. Maka dari itu, ya, saya kira proses hukum ini kita hormati dan kita hargai karena negara kita adalah negara hukum, reksat, bukan negara kekuasaan. Saya ingin tanyakan Bung Mitra, karena tadi kan tim kuasa hukum Jokowi terlihat mulai mengalihkan perhatian ke sosok Dian Sandi Utama. Serangan-serangan ke kubu Rismon dan kawan-kawan tidak lagi terlihat dalam acara debat ini. Nampaknya, kubu Jokowi mulai benar-benar terpojok. Mereka sadar bahwa walaupun mereka sukses mengarahkan polisi untuk tetap melindungi ijazah Jokowi, namun mereka juga kehilangan akal untuk menjerat para pelapor. Dan kondisi ini justru akan menimbulkan persepsi yang akan merugikan pihak Jokowi sendiri. Jika kasus ijazah ini ditutup begitu saja, tanpa melalui persidangan, maka selamanya publik akan curiga bahwa aparat negara telah dimanfaatkan melindungi ijazah Jokowi. Lebih parah lagi, jika sampai Rismon dan kawan-kawan dipenjarakan. Sejarah akan mencatat bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden di negara yang menganut asas demokrasi yang memenjarakan begitu banyak orang hanya karena bertanya soal keabsahan ijazahnya. Disinilah kubu Jokowi terlihat panik dan berusaha menyediakan pelampung. Mereka tahu bahwa perahu mereka sudah pasti tenggelam. Tidak sedikit publik menghujat upaya polisi menghentikan penyelidikan ijazah Jokowi. Sebahagian besar pengamat hukum, akademisi dan bahkan mantan penyidik polisi yang mendorong agar kasus ijazah Jokowi diputuskan melalui pengadilan. Upaya Jokowi melaporkan orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya pun tidak kalah dihujat. Langkah ini dianggap sikap overprotective atau tindakan elindungi ijazah dengan cara yang berlebihan. Maka langkah penyelamatan pun disiapkan. Lalu kenapa Dian Sandi Utama dianggap sebagai pelampung dalam kasus ini? Dian Sandi Utama adalah kader PSI. PSI adalah partai yang terlihat seolah didirikan orang banyak, namun dalam prakteknya, partai ini sesungguhnya milik keluarga Jokowi. PSI tidak lebih dari PDI Perjuangan yang menjadi milik Megawati, Demokrat milik SBY dan Gerindra milik Prabowo. Partai-partai ini tidak menerapkan asas demokrasi dalam pemilihan internal kepemimpinan mereka. Hal ini terlihat ketika Kaisang Pangarep secara aklamasi diserahi kepemimpinan tanpa melalui proses pemilihan. Dan dari partai milik keluarga Jokowi, inilah lahir seorang kader, Dian Sandi Utama, orang yang dituding oleh kuasa hukum Jokowi sebagai sumber penyebab masalah. Nampaknya kubu Jokowi berharap jika Dian Sandi Utama yang dikorbankan, orang-orang yang kecewa karena kasus ijazah Jokowi dihentikan bisa diredam. Antar pelampung dan kambing hitam, manakah istilah yang tepat untuk Dian Sandi Utama? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.